Video ini kami desain lebih menekankan aspek teknis dari pengisian PKD ya, para sahabat dosen Indonesia. Untuk aspek substansi, kami asumsikan sudah dipahami dengan baik oleh rekan-rekan semuanya. Jadi video ini lebih bersifat semacam technical assistance begitu. Meskipun lebih fokus pada aspek teknis, ini akan dibuat menjadi serial beberapa video supaya lebih mudah dipahami dan diikuti. Perlu kami sampaikan bahwa pembuatan video ini terselenggara berkat pendanaan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melalui hibah program pengabdian masyarakat tahun 2022. Dalam technical assistance pengisian BKD melalui sister ini, kita akan dipandu oleh rekan kita, Dr. Zuliani Delimunte. Beliau adalah asesor Dikti Bernira dan telah mengakses hampir 100 BKD dosen melalui sister. Sehari-hari beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sehari-hari kami biasa memanggil beliau sebagai Mbak Nani. Apa kabar Mbak Nani? Alhamdulillah baik Mbak Ibu. Pertama sekali, mungkin bisa kita jelaskan siapa saja dosen yang perlu mengisi BKD melalui sister, Mbak? Oke, ya terima kasih banyak Mbak Ibu. Saya itu sering mendapatkan pertanyaan dari para dosen, terutama ketika mengisi sister untuk semester kemarin. Apakah semua dosen itu perlu mengisi BKD melalui sister, gitu ya? Kan kita tahu sebelumnya itu pengisian BKD itu tidak menggunakan sister, tapi masih pakai Excel, gitu ya. Dan pada periode sebelumnya itu kan hanya dosen yang sudah sertifikasi mengisi BKD. Tapi kemudian ketika mengisi BKD sudah harus menggunakan sister, ternyata semua dosen gitu ya yang diwajibkan untuk mengisi BKD lewat sister, bukan hanya yang sudah sertifikasi, tapi juga dosen yang belum sertifikasi. Bahkan bukan cuma dosen yang ber-IDN, tapi juga dosen yang ber-NIDK. Jadi ini menyebabkan yang dosen-dosen yang sebelumnya tidak merasa perlu mengisi BKD, sekarang tiba-tiba jadi wajib untuk mengisi BKD juga. Itu yang kemarin kami rasakan, yang kita rasakan barangkali di Universitas Indonesia. Di perguruan tinggi lain mungkin ada perbedaan, tapi saya kira perbedaannya tidak terlalu banyak. Demikian Mbak Imbu. Oh gitu ya, jadi bisa dikatakan bahwa semua dosen harus mengisi BKD melalui sister ya. Nah, terus untuk dosen yang belum pernah mengisi sama sekali, apa yang pertama kali harus dilakukan, Mbak? Iya, ini memang kalau belum pertama kali belum pernah ngisi, tentu yang paling mendasar itu adalah harus register dan bisa login gitu ya. Nah, ternyata untuk sister ini tidak terlalu mudah juga bisa register dan login. Itu agak rumit lah gitu. Tidak mungkin kalau banyak aplikasi untuk register itu relatif mudah, tapi untuk sister agak rumit karena memang hanya NIDK, NIDN ya terutama NIDN dan NIDK untuk bisa masuk ke dalam sistem itu syaratnya NIDN dan IDK gitu. Jadi prosesnya agak panjang, kita harus ke SDM dulu dan sebagainya. Tapi saya kira kita nggak akan bahas tentang teknis untuk memulai sister untuk bisa login. Untuk bisa login itu saya kira Bapak Ibu rekan dosen bisa langsung aja ke pihak yang berkewenangan yang mengurusi di kampus masing. Data profil itu banyak, tapi memang tidak semua krusial. Sebaiknya sih dosen itu mengupdate data profil itu seakurat mungkin gitu ya. Tapi mungkin tidak usah semua. Yang prioritas itu dua tadi saya katakan. Pertama adalah status keaktifan, yang kedua adalah jabatan fungsional gitu ya. Nah, sebelum nanti dosen mulai untuk mengisi BKD, ada baiknya dosen memahami default kewajiban BKD per semester. Yang pertama adalah SKS dari 3 bidang, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian, ditambah penunjang, itu minimal 12 satu semester ya, 12 SKS.
Kemudian syarat kedua, SKS bidang 1 atau pendidikan dan bidang 2 penelitian itu minimal 9 SKS. Kemudian setiap bidang dan penunjang itu tidak boleh kosong. 0,5 boleh, 0,1 juga boleh. Yang penting tidak boleh kosong. Mengapa status keaktifan dan jabatan fungsional ini penting? Harus sangat akurat sebelum mulai mengentry sister, mengisi BKD melalui sister, karena kewajiban dosen, ya beban kerja masing-masing dosen itu berbeda pada status keaktifan yang berbeda. Kewajiban khusus dosen juga berbeda pada jabatan fungsional yang berbeda. Jadi kewajiban khusus seorang guru besar adalah menulis satu buku teks atau buku ajar ber-ISBN ditambah 3 artikel pada jurnal internasional atau satu karya monumental. Adapun kewajiban khusus untuk lektor kepala adalah 3 artikel pada jurnal nasional terakreditasi di mana minimal 1 itu sebagai penulis utama atau 1 jurnal internasional. Sedangkan kewajiban khusus untuk asisten ahli, lektor dan asisten ahli adalah menulis 1 artikel pada jurnal nasional atau 1 buku. Nah, ini kalau untuk buku itu semua tidak harus sebagai penulis pertama ya Bapak dan Ibu. Yang penting anggota penulis juga bisa, dan ini kewajiban berlaku untuk setiap 3 tahun. Jadi bukan setiap tahun apalagi setiap semester. Untuk mengecek status keaktifan, kita mulai dari layanan PKD pada panel vertikal, lalu klik tombol orange isi laporan kinerja. Kemudian klik biodata, lalu scroll down, maka kita bisa lihat pada bagian paling bawah itu adalah status keaktifan. Nah, status keaktifan ini bisa 2, jadi aktif itu bisa aktif biasa dan atau aktif sebagai tugas tambahan. Bagaimana melihat implikasi dari status keaktifan? Kita klik simpulan pada panel horizontal, lalu scroll down. Pada bagian tengah itu ada tulisan syarat. Kita lihat ke bawah, ya. Pelaksanaan pendidikan itu tidak boleh kosong. Pelaksanaan penelitian tidak boleh kosong. Pelaksanaan pengabdian tidak boleh kosong. Penunjang tidak boleh kosong. Pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan penelitian minimal 9 SKS, dan kemudian total kinerja minimal 12 maksimal 16 SKS. Di antara hal paling teknis terkait sister adalah yang paling banyak ditanyakan oleh dosen yang berada dalam status tugas tambahan adalah bagaimana mengaktifkan status tugas tambahan di sister. Nah, untuk itu kita menuju panel vertikal ya, di sebelah kiri Bapak dan Ibu. Kita masuk ke pelaksanaan pendidikan. Di subbagian pelaksanaan pendidikan itu ada beberapa item pengajaran dan seterusnya. Kita masuk ke bagian paling bawah, klik tugas tambahan. Nah, sekarang kita masuk ke panel untuk mengisi metadata tugas tambahan. Pada kategori kegiatan, klik pelaksanaan pendidikan, lalu klik menduduki jabatan di perguruan tinggi. Kemudian, pilih salah satu dari jabatan yang sesuai dengan posisi Bapak dan Ibu. Mulai dari untuk simulasi ini, kita pilih jabatan kepala bagian ya Bapak Ibu, klik kepala laboratorium. Kemudian, pilih salah satu alternatif yang tersedia pada kolom jenis tugas tambahan. Kita scroll down, lalu kita klik kepala unit kerja. Lalu, pilih salah satu alternatif dari form perguruan tinggi penugasan, dan untuk simulasi ini, kita klik Universitas Indonesia. Itu kita harus milih dari apa yang ada ya Bapak dan Ibu, jadi tidak bisa mengintri sendiri. Kemudian kita menuju unit kerja, ya. Ini pilih alternatif yang ada, ini sama masih harus memilih alternatif. Nah, untuk kasus ini, simulasi ini, kita akan memilih
Rektorat Pusat Administrasi Universitas Indonesia. Kemudian, kita harus mengisi jumlah jam diakui. Nah, bagaimana menghitung jam ini? Ini diisi dengan jumlah jam, 10 jam, 20 jam, dan seterusnya. Di mana yang penuhnya itu 40 jam. Ini EWMP 40 jam itu setara dengan 12 SKS. Nah, berapa jam yang Bapak Ibu habiskan untuk tugas tambahan itu silahkan didiskusikan dengan bidang SDM masing-masing. Nah, untuk di sini kita berasumsi kepala unit kerja itu cuma separuh jam kerja, jadi separuh untuk tugas yang lain, separuh untuk tugas dosen dan separuh untuk sebagai tugas tambahan, maka kita isi 20 jam. Selanjutnya, form yang harus diisi adalah nomor SK penugasan. Kalau di sini karena tujuannya untuk simulasi, maka kami isi dengan strip saja. Berikutnya, kita masuk ke pengisian TMT dari SK tugas tambahan tersebut. Nah, ini saya perlu ngasih catatan ya. Ketika ditulis sesuai data seharusnya misalnya sampai tahun 2024 gitu ya, ternyata ini tidak terekam walaupun sudah tarik biodata. Nah, dalam situasi itu, kadangkala perlu sedikit menyiasati teknis dengan mengisi tanggal pada akhir masa BKD di semester. Kemudian kita scroll down ke bawah untuk mengupload berkas. Nah, tapi di sini saya ingin skip aja dulu. Saya langsung masuk ke tombol simpan di sebelah bawah, di kiri bawah. Nah, jika penyimpanan ini berhasil, maka pada halaman sister di kiri atas akan muncul tulisan berwarna hijau, file data berhasil disimpan. Ini merupakan proses yang krusial ya Bapak dan Ibu, karena kalau dia tidak berhasil disimpan, maka dia akan berwarna merah. Nah, jika itu terjadi, maka seluruh proses pengisian tadi harus diulang. Nah, kemudian, jika penyimpanan ini berhasil, kita kembali ke biodata, kita klik di kanan bawah tulisan update biodata, lalu setelah itu kita klik di simpulan di kanan atas, apakah dia sudah terekam. Nah, jika berhasil, penyimpanan ini berhasil, maka Bapak Ibu akan lihat pada panel simpulan akan tertulis pelaksanaan pendidikan minimal 3 SKS, pelaksanaan penelitian boleh kosong, pelaksanaan pengabdian boleh kosong, pelaksanaan penunjang boleh kosong, total kinerja minimal 3 SKS dan maksimal 12 SKS. Nah, berikutnya kita masuk ke tipe status keaktifan tugas belajar. Nah, ini adalah tampilan untuk dosen dengan status tugas belajar. Jadi idenya begini, kalau dosen itu tugas belajar itu sudah dianggap 12 SKS, sehingga dosen tidak punya kewajiban untuk mengajar, meneliti, membimbing, melakukan pengabdian ataupun penunjang. Karena tugas belajar itu sendiri sudah 12 SKS. Nah, tapi yang krusial dengan terkait tugas belajar ini adalah bahwa dosen tidak bisa mengupload berkas untuk mengubah status menjadi tugas belajar. Itu dilakukan oleh institusi. Tugas dosen hanyalah menambah setiap semester, dia hanya menambah berkas ya. Di sini kita lihat, nanti silahkan diklik pada bagian ini, di tombol bawah nanti di-upload berkas. Biasanya itu mungkin kemajuan pelaksanaan pendidikan, misalnya berapa mata kuliah yang diambil semester itu, atau bahwa progresnya sudah sampai di mana untuk disertasinya dan seterusnya gitu. Wah, berarti setiap dosen harus memahami posisinya secara akurat ya Mbak ya. Tapi sepertinya kita sudah lama nih dalam sesi ini. Saya ingin membuat kesimpulan ringkas bahwa tahap awal pengisian BKD melalui sister harus memastikan beberapa hal, antara lain pastikan bahwa data profil sudah akurat, khususnya mengenai status keaktifan dan jabung dari rekan dosen. Kemudian yang kedua, silakan hubungi bidang SDM atau kepegawaian masing-masing jika ada data profil yang perlu diperbaiki.
Selanjutnya, pahami syarat kinerja BKD semester 12.9.0. Terakhir, pahami kewajiban khusus sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Nah, kali ini kita cukup sampai di sini dulu ya, sahabat dosen Indonesia. Penjelasan tentang bagaimana mengisi kinerja dosen, penelitian, pengabdian, dan penunjang akan disajikan pada video berikutnya. Apabila ada kritik atau hal yang ingin ditanyakan, silahkan chat di kolom komentar. Mudah-mudahan kami dapat melanjutkan pertanyaan rekan semuanya. Sampai jumpa, salam.